Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi. Kali ini Bapak ingin membahas tentang compiler file ya, untuk merubah format file menjadi file exe ya atau file aplikasi. Nah, kita buka modulnya ini ada di halaman 105 ya. Kemudian kita buka projectnya juga. Nah, hanya sebelum kita masuk ke compiler file, kita lengkapi dulu menunya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menu ya. Kita masuk dulu ke other sini di other, kemudian dipilih menu admin, kemudian modifikasi. Nah, kemarin yang sudah terisi ini baru di dashboard ya, yaitu prosedur logout ya, kemudian keluar. Nah, kemudian di masternya yang sudah terisi di sini baru perusahaan ya, sudah masuk. Kemudian kita akan copy codingnya. Kemudian user ini juga sudah ya. Nah, yang belum dimasukkan di sini adalah akun ya. Tinggal ganti aja dengan prosedur ya. Kemudian create ya. Kemudian kita kopikan tadi ya, dari coding yang sebelumnya ya. Tinggal ganti di sini nama filenya. Nama filenya dibuka di sini, nama filenya form account ya. Nah, ganti di sini dengan form account. Ya, penulisannya harus sama dengan di sini ya. Sama artinya sama, bukan sama besar kecilnya tapi sama hurufnya ya. Ya, ini form account, di sini double C, di sini double C ya. Nah, kemudian ini sudah lengkap. Kemudian kita masuk ke transaksi ya. Nah, di transaksi di sini journal entry ini juga sama. Tinggal ganti ke prosedur, kemudian create ya. Kita paste yang coding yang tadi ya. Kemudian tinggal ganti ininya dengan form jurnal. Ganti dengan form jurnal. Form jurnal. Ya, kemudian berikutnya kita masuk lagi ke menu laporan. Ya. Menu laporannya di sini buku besar. Ya. Nah, di sini ada laporan buku besar. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini tinggal ganti dengan prosedur, kemudian create, kita kopikan yang tadi ya. Ganti dengan form apa nih? Lab buku besar ya. Nama filenya lab buku besar. Buku besar. Nama filenya lab buku besar. Ya. Kemudian oke. Ya, kemudian yang laporan jurnal transaksi sama ganti dengan prosedur add ya. Kemudian kita paste ya supaya nanti tidak terlalu ini aja yang di copy ya. Yang ini aja nih di copy. Diulang lagi copy supaya nanti pas berikutnya tidak susah. Dengan masukkan nama filenya. Ini laporan jurnal ya. Laporan jurnal. Laporan jurnal, kemudian grup ya. Laba rugi kita masuk prosedur create ya. Paste. Nah, ini tinggal masukkan laba rugi, laba rugi ya. Kemudian tutup, kemudian masuk ke laporan neraca. Ini tinggal ganti dengan prosedur create ya. Paste. And ini lab neraca. Yang dipanggil yang ini ya, yang di formnya, bukan yang di reportnya. Oke, ini udah selesai ya.
sudah kita masukkan dengan semua reportnya. Hanya untuk yang menu backupnya kita belum buat ya. Backup yang belum kita buat sama utility-nya ya, utility belum kita buat. Nah, ini ya disimpan dulu ya, disimpan, yes. Kemudian yang menu usernya ya, dimodifikasi juga ya. Kemudian masuk ke transaksi, tinggal edit ya. Ini ganti dengan sub prosedur, tinggal paste sini. Kan tadi di sini form namanya form jurnal ya, namanya form jurnal nah, kemudian masuk lagi ke menu bar, kemudian ke laporan, kemudian edit ya, ke buku besar sini tinggal prosedur create, ini tinggal masukkan lab buku besar lab buku besar. Nah, kemudian oke, yang tidak jurnal kita pindahkan ke prosedur create ya. Ini laporan jurnal ya. Kemudian yang laba rugi pindahkan ke prosedur create. Ini laba rugi, kemudian masuk ke neraca prosedur create ya, Ctrl V, neraca. Oke, ini udah selesai, kita simpan lagi, yes ya. Nah, sekarang kita masuk ke kode, kemudian new. Nah, kita kopikan coding yang di sini di halaman 105. Di sini ada compiler, tinggal di blok aja ini ya, sampai sini. Ini di copy, masukkan ke sini, paste. Saya coba besarkan sedikit supaya kelihatan. Nah, di sini kita perbaiki, yang kita rubah adalah ini aja, foldernya ke nama sendiri ya. Namanya saya Mahira ya, ke folder nama sendiri. Kemudian judulnya kita perbaiki, informasi sistem komputerisasi akuntansi ya. Oke lah. Kemudian gambarnya juga pakai gambar apa ya. Ini di D, misalkan di nama sendiri ya, di GB ya. Ini saya pakai yang Win11 ya. Kemudian ini gambarnya ya, tapi cek dulu di gambarnya ada gak Win11 gitu ya. Kalau yang saya di folder Mahira sini di GB ya. Nah, ini ada yang Win11 JPEG ya. Kemudian ini menunya tadi ada di nama sendiri, yes. Ada di nama sendiri, kemudian di PRG menu login ya. Jadi yang dipanggil yang menu login, yang di PRG ini. Nah, sini menu login, tapi yang MPR ya. Jadi kalau belum terbentuk MPR-nya, ini disimpan dulu ya. Kalau udah disimpan dulu, disimpan ya. Simpannya di boleh di sini atau boleh di luar ya. Kalau di sini juga bisa. Nah, filenya misalkan apa nih ya, SKA kan ya. SKA 1 nama filenya. SKA 1 atau nama pakai nama sendiri boleh. SKA 1 nama sendiri ya.
Ya, misalkan SKA1 Mahira. Kemudian simpan di PRG, save ya. Kita tutup dulu. Nah, di sini sudah ada filenya. Nah, tapi kalau tadi file menunya belum ada MPR-nya ya, atau Anda sudah modifikasi, tadi kan sudah modifikasi yang apa namanya, yang admin sama yang user ya. Maka di sini harus di-run dulu ya, karena kalau nggak di-run nanti nggak terupdate ya kalau perubahannya. Nah, jadi MPR-nya belum terupdate, file MPR-nya. Kemudian kalau sudah diupdate, masuk lagi ke kode, jangan lupa ini diklik kanan ya, diklik kanan pilih set main. Gitu. Nah, sudah ada warna hitam seperti ini. Ini tinggal klik di build sini ya. Kemudian ini pilih yang Win32, yang exe. Kemudian di checklist yang recompiler all file. Jadi nanti kalau kita mengcompiler ulang, maka nanti semua file akan di compiler kembali gitu ya. Dan nanti setelah selesai menampilkan, ini ada display error ya, menampilkan yang errornya gitu kalau ada yang error. Ini untuk memudahkan kita nanti memperbaiki. Nah, kalau udah tinggal diklik OK saja. Nah, misalkan kita simpannya di luar PRG ya. Kita simpannya di sini. Untuk file SKA1 ini pakai SKA1 underscore misalkan, nama sendiri ya. Nah, ekstensinya udah exe, tinggal di nggak pakai ekstensi juga apa-apa. Nah, ini ada yang salah ya. Ini kita ignore aja, ignore, nah, ignore ya. Nah, di sini menampilkan yang salah nih. Yang salahnya pertama di report daftar user ya. Ini belum ada reportnya, sama di laporan buku besar, buku besar. Ini di SCX ya. Kita coba telusuri satu persatu. Pertama di POM user. Di POM user katanya belum ada sini. Nah, di sini di tombol cetaknya itu. Nah, ini belum ada daftar usernya. Ini kita kasih bintang dulu aja. Ya, karena kita belum buat daftar usernya gitu ya, harus buat dulu daftar user. Kita kasih bintang aja dulu ya, bahwa ini dianggap perintah ini tidak ada gitu. Karena nanti kita buatkan dulu baru kita aktifkan kembali ya. Kemudian berikutnya nih ini kita tutup dulu, tutup simpan. Berikutnya di laporan buku besar SCX, kita buka yang lab buku besar SCX, ini ada kesalahan di tombol cetak sininya. Nah, ini ada tanda stripnya ya, kita buang tanda stripnya ya. Kemudian karena yang ada ini harus sama dengan yang file di sini nih. Nah, ini kan lab buku besar. Di sini juga harus tulisannya lab buku besar kan. Nah, ini tidak ada stripnya. Ini kita simpan ya, kita simpan, yes. Sekarang kita compile ulang. Kita tutup, kita compile ulang. Kemudian kita build lagi. Oke. Ya, kita taruh tadi sama di sini ya. Nah, ini pakai tadi. Nah, di replace saja. Yes. Nah, kalau tidak ada komen apa-apa berarti udah sukses ya. Sekarang kita tutup. Kita tutup dulu filenya. Nah, keluar. Sekarang kita cek di folder Anda ya. Di sini ada file yang gambar serigala ya, gitu. Nah, ini tinggal dibuka aja, double klik di sini. Nah, dia akan masuk ke sini ya, ke dashboard. Nah, di dashboard ini kita login dulu ya. Loginnya pakai 2024 kalau tidak salah ya, 01. Passwordnya Bismillah kalau tidak salah. Nah, ini udah masuk ya. Masuk nih master account. Nah, ini master accountnya. Ini bisa kita cetak. Nah, ini cetaknya ada yang salah di tabel perusahaan ya.
Nah, nanti masih ada yang salah di tabel perusahaan. Kita coba masuk ke sini ya. Masuk lagi ke eh, Visual Box Pro-nya. Ini di cancel kelamaan. Ya, cancel. Kemudian kita tadi masuk ke form account ya. Ada masalah, kita coba cek di loadnya nih. Di loadnya kita cek. Di sini tabel perusahaan ini ada ya. Tabel perusahaan. Select C, D. Tabel account. Perusahaan, TB perusahaan. Kita coba tes dari sini. Kenapa tadi gak jalan? Kita tes. Nah, di sini sih jalan ya. Sini jalan. Kita coba tadi dari sini. Login 2024-01. Bismillah. Ya, master. Tadi ada salah di tombol cetaknya, ini masih nggak kebaca ya, tabel perusahaannya nggak kebaca. Nanti kita coba ganti aja. Kita coba ganti codingnya. Kalau trouble-nya kita lihat di form account-nya. Pertama prosedur load-nya dulu. Prosedur load-nya ini udah masuk ya. Cuma ini kita coba rubah. Kita rubah aja codingnya sedikit ya. Ini pinnya pindahin ke sini. Nah, ini kita rubah. Perusahaan kita masuk di sini. Select A. Ya. Use TB perusahaan. Ya. Ini share aja ya. Kemudian select B, use TB jurnal, use TB jurnal, share ya, TB jurnal share, kemudian set order to nomor bukti. Oke, kita coba simpan dulu aja ya. Kita coba simpan. Kita coba builder ulang. Di builder ulang. Sekarang kita coba jalankan lagi dari sini. Masuk login 2024-01. Ya, kita coba yang lainnya. Perusahaan ini jalan ya. Perusahaan jalan, terus user ini juga jalan. Ya, yang akun ini sebenarnya jalan sih. Cuma tadi cetaknya aja masalah. Nah, sekarang cetaknya jalan ya. Cetaknya jalan. Yang user tadi kan belum ada ya. Nah, jadi sekarang transaksinya juga ini kita coba lihat transaksi yang terakhir. Nah, ini ada yang nomor akunnya nggak kebaca ya.
nomor akunnya nggak kebaca sih. Ada muncul tapi akunnya belum terdaftar. Ini akunnya belum terdaftar, jadi di sini kosong. Ya, nanti kita coba perbaiki yang jurnalnya. Ini tinggal dipindahkan ke transaksi yang ada. Ya, kemudian kita panggil ini udah. Nah, ini udah. Kemudian kita tutup ya laporannya. Laporan buku besarnya kita ingin laporan buku besar kas di bank. Nah, ini juga keluar laporannya. Tuh, kemudian eh, laporan jurnalnya, misalkan jurnal per bulan Mei tanggal 27. Nah, ini juga keluar ya, tanggal 27. Jurnal-jurnalnya. Kemudian kita lihat lagi yang laporan laba rugi untuk bulan Mei ya 2024. Cetak ini juga keluar laporan laba ruginya. Kemudian laporan neracanya, laporan neraca per Mei ya. Nah, ini juga keluar. Oke, begitu ya cara kita mengcompiler. Kita lengkapi dulu menunya, baru di-compile. Kalau ada yang salah, tinggal perbaiki yang salahnya, kemudian compiler ulang. Oke, eh, mungkin segitu dulu ya untuk pembahasan compiler file. Sampai ketemu lagi dengan Bapak di video selanjutnya untuk pembahasan backup ya, kemudian restore file dan tutup buku dan pemindahan bukuan ya. Mudah-mudahan masih kejangkau waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.